Shalom, selamat pagi. Sebelum kita memulai acara ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Hingga pada saat pagi hari ini kami kembali lagi berkumpul di hadapan Tuhan, walaupun melalui Zoom Tuhan Yesus, tapi kami yakin dan percaya kuasa Tuhan tetap akan nyata dalam setiap kehidupan kami ketika kami datang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau yang memberkati setiap kami yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini, memberkati setiap hati dan pikiran kami sehingga kami bisa fokus datang di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, haleluya, haleluya Yesus. Mari kita nyanyikan pujian kita, Engkaulah segalanya. Kuasa-Mu
Tuhan, sungguh indah ketika kami datang di hadirat Tuhan. Sungguh indah ketika kami mau bersekutu dengan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada saat hari ini kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau rapi setiap kami yang mendengarkan, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, pagi teman-teman semua. Pagi ini kita akan baca 3 Yohanes yang akan dipimpin oleh Saudari Jessica. Saya persilakan. Ya, shalom semuanya, selamat pagi. Pada pagi hari ini bacaan kita ada di 3 Yohanes pasal yang pertama. Satu orang baca satu ayat. Salam dari penatua kepada Gaius, yang kekasih, yang kukasih dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Berikutnya, Angel. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Berikutnya, Aulia. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Berikutnya, Kak Malven. Saling menolong dan perlawanan. Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Berikutnya, Kak Karlina. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu, baik benar perbuatan-Mu jikalau Engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Berikutnya, Kak Eca. Sebab karena namanya mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Berikutnya, Kak Ira. Kita wajib menerima orang-orang yang demikian, supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Berikutnya, Irene. Aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrephes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka tidak mau mengakui kami. Berikutnya, Kak Santosa. Karena itu, apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya. Sebab ia meleter melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami. Dan belum merasa puas dengan itu, ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, tetapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. Berikutnya, Kak Esther. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Berikutnya, Kak Elsa. Tentang Demetrius, semua orang memberi kesaksian yang baik, malah kebenaran sendiri memberikan kesaksian yang demikian. Dan kami juga memberi kesaksian yang baik tentang dia, dan engkau tahu bahwa kesaksian kami adalah benar. Berikutnya, Cinta. Penutup, banyak hal yang harus kutuliskan kepadamu, tetapi aku tidak mau menulis kepadamu dengan tinta dan pena.
Berikutnya Kak Lirawati. Aku harap segera berjumpa dengan engkau dan berbicara berhadapan muka. Damai sejahtera menyertai engkau. Salam dari sahabat-sahabatmu. Sampaikanlah salamku kepada sahabat-sahabat satu persatu. Baik. Iya, selamat pagi semua teman-teman. Nah, hari ini kita sudah membaca kitab yang baru, yaitu kitab 3 Yohanes ya. Kemarin kita sudah membaca surat 2 Yohanes. Dan surat 3 Yohanes ini juga ditulis oleh Rasul Yohanes yang sama. Dan surat 1 Yohanes ini ditujukan kepada seorang pribadi yang bernama Gaius. Ya, bukan Gaius Tambunan, teman-teman ya, yang beberapa waktu yang lalu tertangkap ya sebagai koruptor ya. Di dalam ayat 1 dikatakan demikian, dari Penatua, maksudnya dari Rasul Yohanes ya. Meskipun tidak secara gamblang, tidak secara eksplisit dituliskan bahwa Penatua itu adalah Yohanes, tapi bukti-bukti ya, baik secara internal dari Alkitab dan bukti-bukti eksternal di luar Alkitab itu meneguhkan bahwa penulisnya adalah Yohanes. Kepada Gaius yang kekasih. Jadi pembacanya adalah Gaius, seorang pribadi ya yang kukasihi dalam kebenaran. Nah, ya kan teman-teman ya. Nah, lalu apa tujuan Yohanes menulis surat ini kepada Gaius? Tujuannya ada 3, teman-teman. Tujuannya ada 3. Yang pertama untuk menguatkan si Gaius supaya Gaius itu tetap berbuat yang benar dan yang baik. Ya kan, yang pertama. Jadi di dalam surat ini tadi kalau kita baca ada 3 orang yang disinggung oleh Rasul Yohanes. Yang pertama Gaius, penerima surat ini langsung. Jadi dia ingin meneguhkan, menguatkan si Gaius supaya Gaius tetap hidup dalam kebenaran, di mana Gaius selama ini dia sudah hidup dalam kebenaran, maksudnya melakukan yang baik juga. Jadi dia menerima para penginjil yang memberitakan Injil. Waktu itu kan penginjil banyak yang memberitakan Injil ke berbagai tempat dan mereka berkeliling dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Ya kan? Nah, ketika mereka memberitakan Injil, para penginjil itu, lalu ketika bertemu dengan Gaius, dan Gaius tahu mereka adalah alat Tuhan, mereka adalah penginjil, maka dia menerima mereka di rumahnya untuk mungkin istirahat, atau mungkin untuk menikmati hidangan atau makanan. Jadi dia menyambut para penginjil dengan baik, dengan ramah. Ya kan, dengan ramah, dan ini dipuji oleh Yohanes bahwa kamu harus tetap melakukannya, gitu kan ya. Dan Yohanes juga mengatakan begini, jangan seperti si Diotrephes. Nah, ini orang yang kedua. Tuh ya, Rasul Yohanes menegur si Diotrephes dan mengucilkan Diotrephes. Siapa Diotrephes? Diotrephes itu adalah salah seorang pemimpin juga di Asia Kecil, iya kan? Tetapi dia sombong. Nah itu, coba teman-teman lihat di dalam ayat ini. Di dalam ayat, di mana kamu Diotrephes? Nah ini teman-teman, di dalam ayat 9. Aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrephes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka tidak mau mengakui kami. Jadi Diotrephes tidak mengakui surat pengembalaan Rasul Yohanes. Bahkan di dalam sejarah dicatat bahwa Diotrephes itu merebut sebuah gereja untuk dia pimpin sendiri, sesuka hatinya. Jadi dia nggak mau tunduk kepada otoritas yang lain, termasuk Yohanes sebagai Rasul Yesus Kristus, sebagai penatua. Nggak mau dia, teman-teman. Nah ini betapa sombongnya dia, ya kan? Dan Yohanes mengatakan yang kayak gini nih, ini nggak benar. Jangan tiru dia. Berarti dia hidup dalam tindakan-tindakan yang jahat. Bahkan Diotrephes berkata melakukan hal ini, teman-teman. Kita lihat ayat 10 ya. Apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang dilakukannya. Jadi nanti Yohanes bilang gini, nanti ketika aku datang, Diotrephes harus mempertanggungjawabkan apa yang dia buat. Nah, jadi ini teman-teman kita belajar bahwa segala sesuatu yang kita lakukan harus kita pertanggungjawabkan. Sebab apa? Sebab dia melontarkan kata-kata kasar terhadap kami. Bayangkan, Rasul Yesus Kristus itu berani-beraninya dikatain kasar oleh Diotrephes. Ya kan?
benar-benar Rasul Yesus Kristus loh Yohanes. Kalau mungkin rasul palsu masih bisa diterima dalam tanda kutip ya, meskipun itu bukan bentuk kasih kan ya. Tapi ini Rasul Yesus Kristus, saksi mata langsung dari kehidupan Yesus, itu dia beraninya dia katai kasar. Dan belum merasa puas dengan itu, dia Travis ini luar biasa. Nggak puas merampas gereja, nggak puas menolak para penginjil, nggak puas menolak surat dari Yohanes. Dia pun begini. Tidak saja tidak mau, dia bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, maksudnya para penginjil tadi, tetapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka dan memunculkan orang-orang itu dari jemaat. Jadi kalau ada jemaat yang menerima penginjil, itu dia larang. Jangan, kalian jangan terima penginjil ke rumah kalian. Jangan kalian sambut. Dan kalau ada orang yang tetap menyambut penginjil ke rumahnya mereka, lalu si Diotrephes sebagai pemimpin yang memaksa merampas gereja tadi, dia berkata, dia akan memunculkan orang itu dari jemaat. Bayangkan. Apa enggak jahat sekali? Ya kan? Dia sudah jahat, dia nyuruh orang berbuat jahat. Kalau ada orang berbuat baik yang tidak ikut kejahatan dia kucilkan sebagai pemimpin. Nah, bagaimana dengan kita? Ya kan? Cukuplah kalau jahat ya jahat aja lah kita ya. Nggak usah nyuruh orang lain juga. Orang lain yang ingin hidup benar, kita pun ikut mengancam mereka untuk kamu nggak boleh berbuat seperti itu. Harus ikut saya. Dalam artian mengikuti yang jahat. Ini orang seperti ini memang bebal gitu kan ya. Jahat sekali. Ya kan? Kan ada orang yang berbuat jahat tapi dia nggak mau mempengaruhi orang, nggak mau memaksa orang kan berbuat jahat. Ada, tapi ini Diotrephes ini luar biasa. Nah, lalu Yohanes terakhir berkata begini, ada sebuah contoh yang baik yang kamu perlu ikutin, Gaius. Siapa? Demetrius. Ayat 12. Tentang Demetrius, semua orang memberi kesaksian yang baik. Bahwa malah kebenaran sendiri memberi kesaksian yang demikian, dan kami juga memberi kesaksian yang baik tentang dia, dan engkau tahu bahwa kesaksian kami adalah benar. Jadi Yohanes mengatakan begini, Gaius, kamu tetap berbuat yang baik, hidup dalam kebenaran. Jangan seperti Diotrephes, tetapi lihatlah teladan Demetrius. Jadi si Yohanes ini ingin memberikan sebuah contoh tentang kehidupan Demetrius yang semua orang mengakui bahwa dia orang baik, hidup dalam kasih, dan sebagainya. Sehingga itu dapat menguatkan Gaius. Teman-teman, kita pun demikian ya. Ketika kita mungkin sendiri hidup dalam kebenaran, semua orang di sekitar kita hidup dalam gelap, hidup dalam dosa, kejahatan, kita mungkin merasa terkucilkan, kita merasa nggak mampu, ya kan? Kita merasa nggak kuat. Apalagi kalau kita masih baru kan, baru aja mau rohani kita bertumbuh, baru bertobat, baru kenal Tuhan, baru cinta Tuhan, tapi di sekitar kita nggak mendukung kita bisa merasa lemah. Tetapi sadarilah bahwa kita nggak pernah sendiri, teman-teman. Mungkin di samping kita tidak ada orang yang satu jalan, satu prinsip dengan kita dalam prinsip kebenaran, tapi di luar sana ada banyak orang yang juga mengalami hal yang sama dengan kita, dan mereka juga sedang berjuang bersama-sama dengan kita. Gitu kan ya? Jadi kita nggak pernah sendiri, dan bahkan Tuhan berjanji dia menyertai kita. Jadi teman-teman jangan putus asa ketika kita mungkin hidup dalam kebenaran, kita dikucilkan oleh orang, kita tidak mendapatkan komunitas dan perhatian dari orang-orang sekitar kita karena mereka nggak setuju dengan apa yang kita lakukan. Teman-teman jangan kecil hati, jangan kecewa, tetap hidup dalam kebenaran, dan pada akhirnya apa yang kita lakukan yang benar itu akan Tuhan berikan upah pada setiap kita, dan orang yang berbuat jahat itu pada akhirnya akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Mungkin sekarang belum kita lihat, ya dia dari dulu berbuat jahat, tapi kenapa dia semakin kaya, dia semakin sukses dan sebagainya. Yes, sekarang mungkin kita nggak lihat, tapi pada waktunya kita akan lihat bagaimana Tuhan akan berperkara dengan dia. Gitu kan ya. Jadi teman-teman, kita ikutin teladan dari Gaius yang ramah terhadap orang. Kalau teman-teman kedatangan tamu, yaitu para penginjil, atau teman-teman tahu ada misionaris yang membutuhkan bantuan, teman-teman mampu memberikan bantuan, entah itu mungkin memberikan akomodasi tempat tinggal untuk mereka mungkin bermalam, beristirahat ketika mereka lelah, memberitakan Injil, atau mungkin teman-teman memberikan donasi atau uang kepada mereka untuk mendukung pelayanan mereka. Lakukan itu, dan itu saudara lakukan untuk Tuhan. Tadi dikatakan kan, kalau kita mendukung para penginjil, para hamba Tuhan atau pendeta dalam pelayanan mereka, maka kita ikut ambil bagian dalam pelayanan mereka.
dalam 2 Yohanes kemarin kita baca, kalau kita menyambut guru palsu, kita pun ikut dengan mereka menyebarkan ajaran palsu. Nah itu, ini prinsip Alkitab yang harus kita ikuti bersama-sama. Ya, jadi mari kita mulai sekarang jangan hanya memikirkan diri sendiri, tapi kita lihat pekerjaan Tuhan ya di luar sana. Tapi perhatikan, kita harus sungguh-sungguh tahu bahwa Dia adalah benar-benar hamba Tuhan, Dia benar-benar adalah penginjil dan bukan orang-orang yang munafik. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan berdoa syafaat. Saya minta dengan kasih Elsa Gultong bisa memimpin doa syafaat. Bisa. Ya, silakan deh. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa sumber segala cinta kasih, terima kasih Tuhan buat segala penyertaan Tuhan kepada kami. Melalui ruang virtual ini Tuhan, kami masih bisa berkumpul, kami masih bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa yang baik, kami telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan apapun firman yang diajarkan oleh hamba-Mu, yang disampaikan oleh hamba-Mu, dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan Tuhan bantu juga kami Tuhan dalam menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa yang baik, kami juga berdoa kepada pemerintahan kami. Biarlah Tuhan yang berotoritas dalam pemerintahan kami. Biarlah Tuhan yang campur tangan dalam memimpin para pemerintah kami, baik yang ada di Pulau Sumatera maupun yang Pulau Jawa. Biarlah damai sukacita yang daripada Engkau Tuhan turun kepada para pemerintah kami, agar daerah di mana kami tinggal tetap sejahtera. Bapa yang baik, kami juga berdoa kepada pemimpin gereja kami dimanapun pemimpin gereja kami berada, biarlah cinta kasih Tuhan. Biarlah cinta kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan selalu menyertai kami. Bantu para pemimpin gereja kami Tuhan agar tetap berani, agar tetap setia dalam pemberitaan Injil-Mu dimanapun, baik ke pelosok-pelosok maupun di tempat-tempat yang megah. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat kami yang berkumpul di ruang virtual ini. Kiranya penyertaan-Mu kepada kami senantiasa, berikanlah kami Tuhan kesetiaan agar kami tetap dalam jalan-Mu. Bapa yang baik, kami juga berdoa kepada orang-orang yang tidak seberuntung dengan kami, orang-orang yang di luar daripada kami. Biarlah Tuhan penyertaan-Mu selalu menyertai mereka. Biarlah sukacita yang daripada Engkau selalu bersama dengan mereka, agar mereka selalu bersukacita senantiasa. Bapa yang baik, seluruh aktivitas kami sepanjang 1 hari ini hanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar kebenaran pada pagi hari ini supaya kami hidup dalam kasih. Kami juga boleh memperhatikan pekerjaan Tuhan yang ada di sekeliling kami, dan kami percaya itu semuanya tidak pernah berlalu dengan sia-sia, tetapi itu semuanya akan mengerjakan sesuatu dalam hidup kami, dan kami semakin menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, hamba berdoa buat setiap teman-teman yang hadir pada pagi hari ini, apapun pergumulan mereka, kerinduan mereka, doa-doa mereka, yang mereka gumulkan selama hari-hari ini Tuhan. Air mata mereka yang jatuh, Tuhan tampung di dalam kirbat Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, orang-orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Hamba berdoa berkati Aulia, berkati Angel, berkati Walven, berkati Carlina, berkati Esther, berkati Eja, berkati Ira, berkati Iren, berkati Jessica, berkati Elsa, berkati Cinta, berkati Santosa, berkati Lirawati. Dengan berkat yang spesial dari Tuhan. Berkati juga hamba dan istri. Hamba juga berdoa buat istri yang sakit. Tuhan yang berikan dia kesembuhan, kekuatan supaya dapat beraktivitas kembali dan melayani Tuhan bersama-sama dengan kami. Terpujilah nama Tuhan. Hari ini kami serahkan hidup kami, bahwa kami masuk dalam rencana Tuhan dan mengerti kehendak Tuhan, supaya hidup kami menggenapi firman Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan. Mari teman-teman, kita arahkan hati kita angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dan pengorbanan dari Tuhan Yesus, persekutuan, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai dan memberkati kita hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Selamat pagi semua guys, Tuhan berkati. Sampai jumpa besok. Salam semangat.